menyanyikan Mars Partai Demokrat. Untuk seluruh negeri, dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu lawan satu, sing-singkan dengan batu, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Pedang berkibar menjulang ke angkasa, bangkit Partai Demokrat. Membawa pesan damai berkenan ilahi untuk seluruh negeri. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu dalam satu, sing-singkan dengan batu, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Demokrat! Siap! Demokrat! Setia! Demokrat! Jaya, jaya, jaya! AHY, Presiden! Leo Lelo, the next gubernur. Langsung duduk aja. Silakan duduk. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan sambutan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ende. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat siang kita sekalian. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPD yang saya hormati, teman-teman tim komunikasi DPD yang saya hormati, teman-teman pengurus harian DPC Partai Demokrat serta teman-teman ketua fraksi Partai Demokrat DPC Kabupaten Ende yang saya kasih. Puji Tuhan atas dukungannya, bimbingannya, anugerahnya, siang ini kita boleh bertemu dalam agenda demokrasi DPRC di sekalian DPC Kabupaten ini. Saya secara pribadi sedikit mohon maaf, ruangan sekitar kami ya seperti ini. Lagi mohon maaf dengan cuaca yang kurang sahabat, lebih sangat Jepang yang dia hari ini panas. Saya mohon maaf. Untuk itu kehadiran teman-teman hari ini mendapat harapan dari pengurus DPC supaya perbedaan-perbedaan kita dalam rangka persiapan Demokrat ke depan ini kita menjadi satu, kita menjadi satu pikiran yang sama dalam rangka persiapan kita ke depan. Karena ke depan ini dengan kekuatan baru kita maupun ketua DPD yang baru, kita sama-sama harus bangkit, harus membesarkan Partai Demokrat, baik Presiden, Gubernur, maupun pilkada dan pileg ke depan. Saya punya harapan besar dan kekuatan yang baru agar Partai Demokrat di Kabupaten Ende ini lebih baik, lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih jaya untuk ke depan. Saya terima kasih banyak
atas kehadiran Bapak Ketua DPD, teman-teman dari DPD, dan teman-teman pengurus harian dan fraksi yang siang ini hadir untuk memenuhi undangan DPC. Sekali lagi, terima kasih banyak. Salam hormat dari kami pengurus DPC Kabupaten Ende. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ende yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya mari kita mendengarkan arahan dari Ketua kita, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Leonardus Lelo. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPC dan seluruh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Ende. Yang saya hormati fraksi DPRD dari Partai Demokrat. Yang saya hormati teman-teman tim verifikasi DPAC Partai Demokrat dari DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya kita sekalian yang hadir yang saya hormati dan saya hormati. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas penyelenggaraan dan restunya sehingga hari ini kita bisa bertemu di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Ende, dan juga selanjutnya saya menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada Ketua dan jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Ende yang sudah bersedia menerima kehadiran teman-teman tim verifikator dari DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena mereka harus menyelesaikan sampai dengan tanggal 10 harus sudah selesai. Yang berikut perlu saya menjelaskan apa sih tujuan dari verifikasi. Tujuan dari verifikasi DPAC ini supaya kita bisa mengetahui gambaran kesiapan DPAC kita menghadapi verifikasi parpol. Ini paling penting, karena kekuatan kita salah satunya untuk bisa memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga untuk memperkuat keberadaan Partai Demokrat di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk di Dewan Pimpinan Cabang dan sampai dengan tingkat ranting, demi kepentingan kemenangan Partai Demokrat di pemilu legislatif, pilpres dan juga pilkada serentak di tahun 2024. Jadi tidak ada tendensi lain selain tujuannya untuk memperkuat eksistensi partai di tingkat DPAC. Apalagi DPAC berdasarkan rujukan anggaran dasar rumah tangga dan juga peraturan organisasi itu menjadi kewenangan penuh DPD. Kalau sebelum anggaran dasar rumah tangga tahun 2020 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu harus melalui musyawarah anak cabang ya. Tapi setelah dengan adanya anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2020, maka itu diangkat oleh DPD. Oleh karena itu DPD merasa berkepentingan yaitu satu-satunya untuk membesarkan Partai Demokrat melalui struktur kita di DPAC. Bahkan nanti ranting itu menjadi domain dan kewenangan dari ini DPC. Nanti kita pelajari di peraturan organisasi
nomor 2 tahun 2021 tanggal 3 Mei tahun 2021. Oleh karena itu para kader, saya mengharapkan bahwa konsolidasi di lini manapun, tingkatan manapun harus kita berpegang teguh. Sehingga pada kepemimpinan saya selalu membuat diskursus yang namanya 5 pilar kebenaran Partai Demokrat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, supaya bisa memperteguh kebersamaan kita ini. Karena kadang-kadang satu membuat penafsiran ke arah utara, satu ke selatan, satu ke timur, dan satu ke barat. Padahal kita ini dalam satu rumah besar, yaitu Partai Demokrat. 5 pilar itu, yang pertama, selalu saya bicara ulang-ulang, baik di pelantikan bahkan di Sika waktu mereka ini membuat syukuran untuk saya karena orang Momere. Saya bilang bukan, kita ini orang NTT dan lain tapi sudahlah, karena ketua DPCD merasa bahwa bagian dari Momere, dia membuat syukuran sekaligus pemberkatan kantor DPCD. Yaitu seorang kader, pengurus harus memahami, menguasai benar tentang pilar undang-undang partai politik. Partai politik ini tidak muncul musiman 5 tahun baru kita ini hadir di tengah masyarakat dan minta dukungan suara untuk kita menang, supaya kita bisa mendapat kursi di legislatif maupun kursi untuk kemenangan pilkada dan pilpres. Tapi itu harus menjadi tanggung jawab dari seluruh pengurus dan kader untuk membantu mengatasi persoalan rakyat. Maka Demokrat hadir untuk memberi solusi dengan berbagai macam tema atau tagline, yaitu harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Hanya dengan bersama kita bisa, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Jadi tagline itu tidak ini serta-merta dibuat gitu. Itu memang mengharapkan konsolidasi bisa jalan, kita memperteguh kebersamaan dengan memahami, yaitu yang pertama saya sampaikan undang-undang partai politik. Partai politik sebagai jembatan untuk ini rakyat, untuk kepentingan rakyat. Partai politik harus memberikan pendidikan dan pencerahan politik pada rakyat. Jadi harus ini kita juga mengkritisi berbagai kebijakan fenomena yang terjadi yang muaranya untuk mewujudkan salah satu visi Partai Demokrat itu, bahwa Partai Demokrat itu konsisten terhadap idealisme, konsisten terhadap nilai, konsisten terhadap yang namanya platform perjuangan Partai Demokrat, yaitu menjunjung tinggi yang namanya perdamaian dan keamanan, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi kesejahteraan, dan menjunjung tinggi kelestarian. Sesuai dengan visi yang paling pertama, visi Partai Demokrat untuk Indonesia ke depan, yaitu Indonesia harus semakin kuat, karena kita tahu bahwa Pak SBY sudah meletakkan dasar. Legasi Pak SBY itu sudah dengan program-program pro rakyat, tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan. Kita sudah tahu program-program pro rakyat dan berbagai kebijakan. Sekarang fenomena akhir-akhir ini justru membuat kita malah ini, negara kita malah semakin payah ini, semakin sempoyongan. Kenapa? Undang-undang Cipta Kerja, sekarang dengan undang-undang IKN, walaupun kita Demokrat memberi catatan, menyetujui dengan memberi catatan, karena sebagian fraksi sudah menerima. Terpaksa kita menerima tapi dengan catatan. Apa sih substansinya IKN? Ini ibu kota negara baru dan menghabiskan uang ratusan triliun, sementara kondisi rakyat kita masih dalam kondisi kesulitan ekonomi yang luar biasa. Daya belinya menurun, ada kenaikan harga, baik bahan bakar minyak maupun minyak goreng sendiri, bahkan jalan tol sudah itu kelas menengah ke atas, dan berbagai persoalan dan kesulitan yang kita alami, termasuk di provinsi juga sekarang pengangkatan pegawai yang namanya P3K di tahap kedua masih bermasalah. Tapi pemerintah pusat berani untuk mengalokasikan melalui dana APBN demi kepentingan ini, meloloskan undang-undang yang bukan meloloskan, untuk ini membangun yang namanya ibu kota negara baru, IKN. Ibu kota negara baru menghabiskan triliunan, pasti ribuan triliun. Sementara substansinya masih dulu kemerdekaan kita itu ibu kotanya di Jakarta. Sekarang apalagi sekarang sekarang Nusantara lagi kacau ini. Maka saya bilang memang republik ini republik kacau balau. Kalau memang seorang pemimpin orientasi mindsetnya itu
dan hati nurani itu tidak ikhlas untuk membangun negara. Oleh karena itu harus Partai Demokrat, seluruh pengurus dan kader harus solid untuk melawan ini rejim masa kini. Rejim masa kini ini justru sebenarnya sama dengan rejim di masa Soeharto, tapi Pak Soeharto, Presiden Soeharto itu dia masih menjaga stabilitas. Sekarang malah amburadul ini, tidak ini teratur gitu. Ini persoalan. Bahkan saya reses di mana-mana, kunjung kerja di mana-mana, saya menyampaikan ini. Itulah tugas dan tanggung jawab partai politik, termasuk Partai Demokrat, memberikan pencerahan dan pendidikan politik pada rakyat, sehingga rakyat juga tahu hak dan kewajiban, termasuk tahu hak politik kepada partai mana dia ini. Tapi kalau partai kita jarang-jarang dengan rakyat ini segala macam 5 tahun datang ini, kalau mereka itu tidak butuh materi saja, tapi mereka juga butuh pikiran dan gagasan dari Partai Demokrat untuk memberi solusi dan persoalan, di mana mereka dalam posisi yang power, dalam posisi yang tidak berdaya. Disitulah Partai Demokrat hadir untuk ini, bisa memberi solusi terhadap persoalan permasalahan mereka. Ini sebenarnya harapan saya gitu. Itu partai politik. Yang kedua, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi. Jadi kalau kita menganggap ini rumah bersama, Partai Demokrat itu rumah bersama, seluruh pengurus dan kader itu baca dan pahami benar tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi. Sehingga jangan sampai terjadi seperti saya. Setelah sudah ditetapkan oleh DPP, sudah mengikuti mekanisme, tapi masih juga ada rongan-rongan dari luar, demonstrasi yang tidak jelas, karena memang orang apakah dia ini sengaja atau kalau memang dia tidak paham tentang anggaran dasar rumah tangga maupun peraturan organisasi. Kalau paham itu dengan benar, sebenarnya tidak ada masalah. Karena kita dalam satu rumah besar, ada kepentingan apa segala macam, mari kita ini bicarakan secara bersama-sama. Ada persoalan apa, mari kita bicarakan secara bersama-sama. Hingga kita ini semakin hari semakin solid. Kenapa lawan kita itu bukan yang lawan internal, eksternal yang kita lawan, partai lain yang kita lawan. Karena kita membela dengan yang saya katakan itu, visi itu menjadikan Indonesia kuat di tahun 2000. Visi Partai Demokrat untuk Indonesia ke depan itu menjadikan Indonesia kuat di abad 21, negara yang kuat di abad 2021, menjadikan negara yang maju di tahun 2045, dan menjadikan negara yang dengan kekuatan ekonomi baru atau yang namanya emerging economic di tahun 2030. Ini tanggung jawab Partai Demokrat. Sekarang fenomena nasional Partai Demokrat menjadi oposisi, tapi kita di posisi yang ketiga. Hasil survei termasuk Kompar yang tidak terlalu ini, dan kita juga tetap di posisi ketiga. Standing kita itu bahkan dari hari ke hari semakin bagus. Kalau seluruh pengurus dan kader mempunyai komitmen, mempunyai gagasan, ide dan perjuangan nilai-nilai untuk kepentingan rakyat yang banyak. Jadi seperti tujuan kita itu untuk dunia, untuk kebaikan bersama. Yang ketiga itu tata kelola organisasi. Jadi tata kelola organisasi saya bicara itu sudah besok-besok jangan ketua saja disalahkan. Saya kalau di DPD itu saya beritahu teman-teman, yang ketua saja disalahkan. Mari kalau sudah ada tugas itu mari datang, berikan pikiran ketua. Atau sekarang kami sudah di DPD itu sudah kami bagi hadis. Saya sudah ini itu di anggaran dasar rumah tangga itu sudah jelas rujukan kita, job description-nya itu pembagian tugas sudah jelas. Para wakil ketua tugasnya apa? Badan-badan sudah jelas. Jadi mereka sekarang jalankan ini karena keterbatasan, makanya sekarang gabung ada berapa badan itu, dan juga wakil ketua yang mendamping mereka untuk turun melakukan verifikasi. Jadi sudah dibagi hadis. Jadi saya tinggal, dan kami sudah menyusun yang namanya rencana kerja. Rencana kerja jangka pendek dan jangka menengah di jabatan saya. Sehingga masing-masing orang bertanggung jawab. Kalau ada persoalan permasalahan yang bertanggung jawab, eksekutornya adalah badan itu sendiri, di bawah monitor atau kontrol oleh para wakil ketua. Karena itu di anggaran dasar rumah tangga kita, yang namanya wakil ketua itu membantu ketua, membantu ketua. Tapi di anggaran dasar rumah tangga itu yang namanya sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, badan DE dan badan-badan itu namanya eselon pembantu pimpinan. Eselon pembantu pimpinan. Tapi wakil ketua itu bukan eselon pembantu pimpinan. Maka tadi saya tegaskan, tadi harus kita memahami benar anggaran dasar, rumah tangga, PO maupun juklak, juknis dari Partai Demokrat. Jadi tata kelola organisasi saya sudah jelaskan, sehingga tidak istilahnya one man show dalam ini kepengurusan. Dan yang terakhir itu, pilar yang terakhir itu adalah Partai Demokrat mempunyai ideologi nasionalis religius.
Jadi kepribadian kita harus menunjukkan kita nasionalis religius gitu. Kita berdiri di atas kepentingan semua, kelompok, golongan, apapun. Mau dari sisi etnis, dari sisi ini segala macam, kita berdiri di atas itu. Dengan didasari oleh iman dan